Halo, perkenalkan nama saya Ari dari perwakilan kelompok 4 bersama dengan Mas Asi Nurrahman dan Media Malaysia. Jadi kali ini saya akan membahas tentang flow kerja untuk Big Data Project akhir gitu ya. Nah jadi ini adalah flow-nya kita masuk ke crawling, kemudian kita akan pre-processing menggunakan Spark, kemudian kita akan menampilkan dia di Tableau. Oke, kita start. Jadi kita akan membuat uh, function untuk mengkoneksikan uh, script Python ini menggunakan dengan MySQL gitu ya. Ini ada user, password, dan host. Kemudian ada database yang kita gunakan. Kemudian kita akan membuat table, di mana table ini gunanya buat menyimpan data gitu ya. Menyimpan contohnya untuk produk info, yaitu ada produk link, produk name, produk price, review, dan kategori, dan kapan kita nge-script. Kemudian ada produk comment, produk comment sih ya. Nah, kita akan menyimpan produk link, comment name, comment context, dan comment date. Dimana comment tag ini biasanya ketika user memilih pilihan-pilihan, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh comment tag dan ini adalah contoh comment context. Oke, kemudian ini adalah untuk mengubah tanggal agar bisa dibaca oleh script untuk dimasukkan ke dalam format di dalam MySQL gitu ya, biar bisa diubah nantinya, bisa dibaca dan di query berdasarkan tanggal. Kemudian karena kita crawling Bukalapak, jadi kita membutuhkan Selenium dan Chrome driver, di mana Selenium dan Chrome driver ini digunakan untuk mengcrawling sebuah web atau dashboard. Oke, ini adalah konfigurasi yang kita pakai. Kemudian ini adalah function untuk mendapatkan produk detailnya, di mana kita mendapatkan product name, product price, review, specification, dan tanggal kita script. Kemudian di bawahnya ada untuk mendapatkan comment name dan lain-lain untuk bagian komennya. Jadi di sini kita akan bagi dua, di mana untuk di atas adalah produk infonya, dia mendapatkan produk name, produk price, dan lain-lain. Kemudian di bawahnya adalah untuk mendapatkan kita kontennya, produk commentsnya, di mana dia ada comment tag, date, kemudian comment konteks, dan comment name, siapa yang komen. Oke, di sini adalah kita menggunakan virtual display karena kita menggunakan Linux sebagai sebuah tempat untuk crawling. Jadi untuk di Linux sendiri sebenarnya diharuskan beberapa tahun belakangan ini menggunakan headless gitu ya. Kemudian ada library untuk membuat virtual display agar tidak perlu headless lagi kalau misalnya untuk crawling gitu ya. Nah, di sini flow-nya adalah kita mengambil page pertama. Contohnya adalah di sini kita mengambil page pertama, kemudian kita ambil linknya satu persatu semuanya dari atas sampai bawah dengan produknya. Nah, setelah itu masuk ke dalam link satu persatu. Nah, baru diambil datanya di sini. Gitu. Oke. Nah, kemudian nanti di akhir kita akan memasukkan insert data gitu ya. Nah, sekarang lagi running scriptnya. Jadi flow-nya ketika dia mendapatkan duplikat entry, nah dia nggak bakal memasukkan data tersebut sehingga menghasilkan error. Nah, jika misalnya datanya tidak ada, maka dia akan menginsert. Contohnya di sini adalah data sebelumnya adalah 723, kemudian kita coba lagi. Nah, datanya sudah 870, jadi ada peningkatan. Oke, kemudian kita masuk ke Spark-nya. Di sini adalah flow-nya adalah kita memanggil Spark dari directory yang kita mendownload Spark. Kemudian kita membutuhkan Java. Nah, kemudian kita membuat
config seperti ini, di mana ada sentiment analysis bagian name, kemudian kita mengganti time directory lokal. Oke, setelah itu ini adalah bagian untuk mengkoneksikan script ini dengan MySQL yang udah dibuat. Ini adalah untuk versi Spark. Kita menggunakan URL GPC MySQL, kemudian hostnya apa, dan database yang dipakai. Kemudian untuk config-nya, untuk pemanggilan tabelnya, untuk setiap tabel kita gunakan masing-masing satu variabel untuk menyimpan satu variabel tersebut. Nah, kemudian kita membuat temp view untuk masing-masing data frame tersebut. Nah, kemudian kita juga membuat function, di mana untuk function ini kita pakai untuk menampilkan data, untuk menambahkan data sentiment dan emotion. Nah, kemudian di bawahnya kita ada join juga untuk product info dan product comments. Jadi datanya bisa tergabung seperti contoh di ini. Contohnya yang kita lihat di product comments, dia mempunyai beberapa kolom seperti product name, product content, dan lain. Setelah digabung, uh, data frame tersebut menjadi bertambah gitu ya, menambahkan product name, product price, product review, dan lain-lain. Oke, setelah itu kita setting flow kerja dari penambahan sentimen untuk Spark itu menggunakan UDF. Ini user defined function. Jadi function yang tadi kita udah buat di atas, kemudian kita masuk satu persatu dengan menggunakan script ini, menggunakan lambda. Jadi satu persatu row akan diiterasi, kemudian ditambahkan sentimen dan emotion. Nah, kemudian di bawahnya adalah ketika si comment content ini kosong gitu ya, maka akan digantikan dengan comment tag. Jadi ketika contohnya di sini adalah ada dia itu komen. Nah, misalnya ini di sini dia komen, terus kemudian dia tidak menggunakan komen tapi hanya menggunakan tagnya saja. Jadi isi komennya kosong, maka kita akan ambil si comment tag. Oke, setelah comment tagnya udah, kemudian kita coba running. Kita coba running, kita coba uh, Oke, kita coba running kembali. Nah, ini adalah Spark yang landing. Nah, bisa kita lihat di server untuk memprediksi emotion dan sentimen. Dia akan berjalan satu persatu dan menggunakan banyak resource. Nah, resource lokal tidak dipakai karena dia menggunakan begitu banyak resource sehingga tidak kuat laptop atau PC menampung memprediksi emotion dan sentimen sekaligus. Oke, mungkin kita cek dulu script untuk prediksinya. Nah, ini adalah contoh prediksinya. Contohnya dia menggunakan, karena saya menggunakan server orang, jadi saya menggunakan directory orang lain. Jadi kita menggunakan torch untuk untuk nanti prediksi, kemudian kita menggunakan transformer, kemudian kita menggunakan burst sebagai bahan model untuk kita prediksi. Nah, kemudian kita menggunakan, ini adalah model yang sudah saya pre-train. Ada model, ada tokenizer untuk combination, ini juga sama dengan sentimen. Dia juga ada tokenizer model. Nah, kemudian kita juga membuat di bagian function ini untuk return emotionnya, misalnya teksnya bentukannya bla 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 bla, kemudian emotionnya ternyata sedih atau happy. Nah, dia return sama seperti sentimen, dia juga returnnya langsung berbentuk teks, berarti dia kalau nggak positif, negatif, atau netral. Nah, ini saya menggunakan Flash API untuk membuat API-nya. Nah, contohnya cara membuat API.
kemudian udah selesai, ya contohnya ini kita memakai Spark File. Nah, contohnya adalah yang tadi misalnya kita menggunakan file sebelum kita ubah namanya Spark File, jadi kita data source-nya kita ubah dulu. Nah, coba edit connection, open. Nah, udah di open, kemudian kita lihat ini sebelumnya udah dibuat ini untuk review by uh, total review by year, kemudian ada prediksi emosinya, prediksi sentimennya, kemudian ada review produk. Nah, kami sudah membuat untuk forecast, jadi kata-kata apa saja yang sering muncul, namun ternyata memang kebanyakan yang muncul adalah tag, jadi agak kurang baik untuk ditampilkan. Dan kemudian ini dashboard yang udah jadi gitu ya. Ada yang tadi kita buat, ada komen apa namanya review review per tahun ya, total review per tahun ya. Di sini adalah yang paling tinggi di tahun 2021 itu sebanyak 258. Ini masih belum terupdate karena kita update-nya masih lama gitu ya. Update-nya karena Spark-nya masih berjalan tadi. Nanti kalau udah mungkin masih sempat mungkin akan diganti datanya dan akan ditambahkan. Mungkin chatnya akan berubah. Nah, ini adalah sentimen ada emosi dan sekarangnya ada sentimen. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ada kemiripan itu ya. Ada kalau misalnya di happy ini ada 582, nah di sentimen ini juga ada 582 gitu ya. Yang kira-kira menggambarkan lah emotion happy itu berarti dia positif. Kemudian ada review per produk. Ini sebenarnya untuk menampilkan total review paling banyak per produk. Jadi bisa melihat produk mana yang memiliki review paling banyak gitu ya. Paling sekian itu saja dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.